LSD Boroktoyang membangun dinding batas bagi eksploitasi pekerja migran. Lembaga Sosial Desa, LSD, Desa Boroktoyang merupakan sebuah inisiatif yang patut diapresiasi. Didirikan atas kerjasama Yayasan ADMI dan Naweo International, LSD ini hadir sebagai wadah bagi masyarakat, khususnya para buruh migran Indonesia, TKI, yang memiliki keluhan atau permasalahan. Fokus utama LSD adalah memberikan pendampingan dan perlindungan kepada calon TKI, terutama mereka yang menghadapi dugaan tindakan penipuan. Baru-baru ini, LSD Desa Boroktoyang menerima laporan mengenai dugaan penipuan yang dialami oleh sejumlah calon TKI dengan tujuan negara Cina. Pelaku penipuan ini menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi dan fasilitas yang menjanjikan, namun kenyataannya jauh dari apa yang dijanjikan. Para korban mengalami kerugian material yang cukup besar akibat memberikan sejumlah uang kepada pelaku sebagai biaya keberangkatan. Ya, kebetulan ada warga yang sudah, kalau kita kategorikan ada penipuan untuk menjadi PMI yang dulu diberangkatkan ke Cina. Tapi dari Cina dideportasi, kemudian dibawa lagi ke Makau. Nah, di Makau tidak ada pekerjaan luntang-lantung. Akhirnya dibawa lagi ke Hong Kong. Nah, di Hong Kong juga begitu, tidak ada kerjaan. Akhirnya yang bersangkutan minta dipulangkan ke Indonesia kembali. Nah, kita mau setelahnya memediasi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh warga masyarakat kita ini. Pertama kita wawancara dulu, kita tanya korban bagaimana kronologinya. Kemudian kita akan mediasi atau mencari pelaku, oknum pelaku tekong itu sendiri untuk meminta keterangan dan menjelaskan bagaimana prosedur yang dilaksanakan. Zaki, seorang pemuda asal Dusun Kondo, Desa Boroktoyang, yang mengalami kegagalan dalam proses migrasi ke Cina. Kegagalan ini mengakibatkan kerugian finansial yang cukup besar bagi keluarga Zaki, terutama ibunya yang menjadi penanggung jawab utang. Zaki, seorang pemuda berusia sekitar 29 tahun, merupakan anak tunggal laki-laki. Ayahnya telah meninggal dunia 3 tahun lalu, sehingga Zaki menjadi tulang punggung keluarga. Ia tinggal bersama ibunya dan 2 adik perempuan yang masih bersekolah di tingkat sekolah menengah kejuruan, SMK. Beberapa bulan lalu, Zaki memutuskan untuk merantau ke Cina dengan tujuan mencari pekerjaan. Ia tergiur oleh iming-iming penghasilan yang tinggi dan memutuskan untuk menggunakan jasa seorang calo. Setelah melakukan kesepakatan, Zaki menyerahkan uang sejumlah 10 juta rupiah sebagai tanda jadi. Setelah itu, Zaki diberangkatkan ke Tangerang untuk mengikuti proses persiapan keberangkatan. Selama kurang lebih 2 minggu di Tangerang, Zaki kembali menyerahkan uang sebesar 23 juta rupiah. Setelah melunasi seluruh biaya yang diminta, Zaki diberangkatkan ke Cina menggunakan paspor pelancong. Sesampainya di Cina, Zaki ditolak oleh pihak imigrasi dan dipulangkan ke Tangerang. Proses yang sama terulang kembali ketika Zaki dikirim ke Makau dan Hong Kong. Ketiga upaya migrasi tersebut berakhir dengan kegagalan. Temuan kita terkait masalah warga tiang yang bisa dikatakan tidak sesuai dengan harapan atau janji-janji yang diberikan oleh calo atau tekong istilahnya di sini. Jadi kami sangat prihatin terhadap hal ini. Jadi yang namanya kepala desa itu setiap permasalahan warganya wajib hukumnya kita bantu. Perkara itu sulit maupun ringan, asalkan ada tindakan yang kita berikan terhadap warga. Terkait masalah LSD, Lembaga Sosial Desa ini, tentunya bagi kami, bagi pemerintah Desa Boroktoyang, ini merupakan hal yang sangat luar biasa dan sangat membantu bagi kami untuk menekan atau mengurangi penipuan-penipuan yang sering terjadi khususnya di desa kami. Jadi alhamdulillah dengan adanya LSD ini, Lembaga Sosial Desa ini, saat ini kita mulai membuka mata dan membuka hati terkait masyarakat kita supaya tidak ada atau minimal mengurangi masyarakat kita yang dirugikan seperti ini.
Untuk masyarakat yang khususnya di masyarakat Borotoyang, bahwa ketika mau pergi merantau atau pergi menjadi migrasi Indonesia ke luar negeri, kami mengharapkan untuk wanti-wanti kepada pihak-pihak calo ini, dan bila perlu datang konsultasi ke kantor desa supaya jangan sampai ada penipuan atau orang yang oknum-oknum melakukan penipuan terhadap buruh atau terhadap pekerja migran Indonesia ini. Jadi saran saya sekali lagi, waspada penipuan dan banyak-banyak konsultasi ke kantor desa. Terima kasih. Kegagalan proses migrasi ini menimbulkan dampak yang sangat besar bagi keluarga Zaki, terutama dari segi finansial. Uang yang digunakan untuk proses migrasi merupakan pinjaman, sehingga keluarga Zaki kini terlilit utang. Ibu Zaki merasa sangat kecewa dan menyesal telah membiarkan anaknya mengikuti proses migrasi yang berisiko tinggi. Perasaan saya ketalang gagan hidup, nangis ke doang. Mangan dek kemili, pokoknya nih. Ada enggak nanak bawa amat nanti harap endah. Ya, iru asik hidup ke teman anu. Keseret lalu anu, lalu petaan, ada searah kelebihan kan. Lakukan senakugut menibu kepeng benang dengan doang kadu nanit. Bibang nanit. Itu tebatan kepeng ku iya itu tetagi. Ku apa jari selang pendek araan. Sedangkan itu bila makai banyak kepeng Rp5. Darat balik. Masih kocok-kocet. Setahun dinarat setahun malik arak setahun adiin. Saat nina dua dia sekolah dia. Kasus yang dialami oleh Zaki merupakan contoh kasus penipuan yang sering terjadi dalam proses perekrutan tenaga kerja Indonesia, TKI. Calo yang terlibat dalam kasus ini diduga telah melakukan penipuan dengan menjanjikan pekerjaan di luar negeri. Namun pada kenyataannya tidak memiliki izin resmi dan tidak dapat menjamin keberhasilan proses migrasi.